dipublis oleh KPU, dan di dalam data temuan kami tersebut ada sekitar 52 juta data aneh, dan ini kami minta klarifikasi penjelasan dari KPU apakah benar data ini semacam ini, sehingga kami butuhkan sebagai warga negara ingin data yang lebih valid. Apa kabar pemirsa? Saya Bagas Manisang. 1 jam ke depan kita akan bersama di Perempuan Bicara. Kalau tadi sedikit Anda sudah lihat di depan, ini menjadi pertanyaan nih seperti lagu lama tapi kasetnya baru gitu ya. Kenapa? Karena pemilu mungkin hampir akan dipastikan 8 bulan lagi kalau semua lancar begitu ya. 8 bulan lagi akan digelar pesta demokrasi, tapi kok malah justru kita mendapatkan informasi adanya data pemilih sementara sebesar 52 juta itu janggal. Apakah janggal ini artinya fiktif atau seperti apa? Karena ini kan diinformasikan oleh perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil yang sudah mengangkat hal ini begitu ya. Dan angkanya fantastis, 52 juta daftar pemilih sementara janggal. Hati-hati pemilih fiktif. Saya akan bahas ini tentu dengan juru bicara perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil. Saya perkenalkan dulu Pak Dendi Susianto yang bergabung secara virtual. Selamat malam Pak Dendi. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya ya Pak dengan jelas? Baik suara. Baik, dan saya juga perkenalkan yang ada di studio tentu. Ini ada wanita hebat di kiri kanan saya. Pertama ada Ibu Husnul Wariah, Komisioner KPU 2001 sampai 2007. Bu Kusnul, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, dan kemudian di sebelah kiri saya sudah ada Prof. Wiwi, Ibu Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Apa kabar Prof. Wiwi? Alhamdulillah baik. Sangat cerah dengan bajunya hari ini ya? Insya Allah. Baik, lalu kemudian ada Sherly Anavita, influencer muda kita, dosen juga, pengajar juga, anak muda yang penuh talenta. Apa kabar Sherly? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung mendengarkan dulu bagaimana informasi soal 52 juta DPS janggal. Benarkah pemilih fiktif itu nyata? Kita lihat dulu informasinya. 52 juta data tak wajar ditemukan dalam daftar pemilihan sementara atau DPS 2024. Temuan didapat setelah perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil meneliti data DPS yang diterima oleh partai politik. Kejanggalan data antara lain anak di bawah 10 tahun sebagai daftar pemilih. Banyaknya pemilih di atas 100 tahun. Ditemukan juga pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS sama. Data yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan dan alamat lengkap pemilih. Pihak KPU mempertanyakan dari manakah DPS ini diperoleh. KPU juga mengajak untuk memperbaiki bersama DPS yang dianggap tak wajar. Data pemilih acap kali menjadi persoalan jelang pemilu. Asas pemilu jurdil masihkah menjadi pedoman? Jika data pemilih masih dipertanyakan? Baik, langsung saja saya tidak sabar langsung ke Pak Dendi dulu ya. Kita akan melihat ke Pak Dendi nih, bagaimana juru bicara perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil. Ini kita klarifikasi dulu ya Pak, supaya pemirsa dan mungkin rakyat Indonesia juga tahu. Perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil ini, Pak Dendi adalah LSM ya? Betul ya Pak? Oh, bukan. Jadi kami ini adalah beberapa orang warga negara yang berkumpul secara natural aja. Jadi kami bukan organisasi yang sudah punya. Jadi nggak benar ya Pak kalau ada yang bilang ini LSM atau apa, itu kan ada tuh informasinya. Jadi saya klarifikasi dulu, benar ya bukan LSM berarti ya? Bukan kami warga negara aja. Beberapa orang yang peduli ingin cawe-cawe terhadap pemilu ini, kita kumpul aja, gitu aja. Baik, apresiasi Pak untuk perkumpulan warga ini Pak Dendi. Sekali lagi perhatiannya kepada pesta demokrasi kita 8 bulan ke depan. Bagaimana Pak Dendi menemukan 52 juta DPS janggal ini, bisa diinformasikan Pak, silakan. Ya, jadi beberapa 2 hari yang lalu tepatnya kita sudah ke KPU menyampaikan surat
permintaan untuk klarifikasi terhadap data yang kami temukan yang kita anggap sebagai data yang aneh, gitu ya. Kita mendapatkan data itu dari partai, kemudian kita lihat data itu, ya kita lihat ya, bukan kita analisis ya. Jadi ini data yang kami terima ini berupa data Excel, bentuknya CSV, dan kemudian kita lihat data itu, kita buka, kemudian kita menggunakan cara yang sangat sederhana, jadi bukan dengan cara yang sangat canggih gitu, enggak. Jadi kalau di Excel itu kita urutkan aja, itu. Jadi ada kolom-kolom kan yang diberikan oleh KPU itu kan ada beberapa kolom ya, misalnya kolom nama, gitu ya, ada nama, kemudian ada jenis kelamin, usia, alamat, RT, RW, ID kelurahan, dan TPS, gitu. Jadi data itu kemudian kita sort aja, kita urutkan, itu. Misalnya nama, kita urutkan aja namanya dari A sampai Z, gitu. Kita urutkan seret, gitu kan. Nah kemudian ketemu itu, dari situ kelihatan ada nama yang tidak wajar. Misalnya cuma 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, gitu ya. Nah itu kita anggap tidak wajar. Karena apa? Karena di Indonesia tidak sesuatu yang wajar kalau nama orang itu hanya 1-2 huruf. Sehingga kita, ini nggak wajar nih. Nah, kita anggap data semacam itu nggak wajar. Kita sort aja gitu ya, kita urutkan. Nah dari nama misalnya, itu yang 2 huruf aja itu ada 13.000. Apa yang hanya pakai 2 huruf gitu loh. Nah itu kan janggal itu. Di Indonesia hampir jarang lah, hampir mustahil ada nama yang hanya 2 huruf itu. Kemudian kita urutkan juga lagi. 13.000 tadi Pak Dendi ya? Ya, 13.976 tepatnya. Gitu. Pak, saya klarifikasi lagi ya Pak. Jadi ini Bapak ikut cek manual data yang didapatkan dari salah satu parpol. Ya, betul. Boleh diinformasikan parpolnya atau tidak Pak? Sebenarnya saya tidak ingin perdebatannya pada persoalan siapa sumbernya sih, tapi saya ingin wacananya pada fokus pada data ini benar apa enggak, data ini jangan apa enggak. Kalau saya nanti mengatakan itu, diskusinya jadi melebar dan itu kurang produktif menurut saya. Berarti dicek lagi secara manual karena tidak serta-merta langsung mempercayai informasi yang diterima, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Dan itu sampai 52 jutanya dicek secara manual? Iya betul. Kita hitung, kan gitu. Berapa lama Pak selesai pengecekan itu? Ya itu nggak terlalu lama sih, paling seminggu ya kita selesai itu bisa baca. Lumayan ya, seminggu ya. Seminggu penuh itu dicek selama dengan perkumpulan warga? Iya betul. Nah Pak Dendi, sekarang yang diharapkan apa? Undangan dari KPU atau apa sebenarnya harapannya setelah menemukan ini? Ya, kita berharap bahwa kita diundang oleh KPU, kemudian kita bisa menjelaskan bahwa data-data yang aneh ini yang mana sih, di mana sih, sehingga kita warga negara merasa punya kontribusi positif lah untuk perbaikan pemilu, khususnya untuk perbaikan DPS dan DPT ke depan. Gitu aja kita inginnya. Baik, tapi sampai sekarang belum ada undangan dari KPU ya Pak, atau Bawaslu? Sejauh ini belum, sampai detik ini belum. Baik, ya sayangnya kami juga mencoba untuk mengundang pihak dari KPU dan juga Bawaslu, tapi sampai malam ini belum ada yang bisa menyediakan waktu ya, mungkin cukup sibuk begitu ya Pak ya. Saya akan balik ke Pak Dendi. Dari penjelasan Pak Dendi tadi, saya mau ke Bu Kusnul. Bu Kusnul, 52 juta DPS janggal, 2019 sudah pernah juga, mungkin 2014 juga sudah pernah ada pelajaran seperti ini. Ini sebenarnya biasa atau selalu ada potensi pertanyaan di sini? Terima kasih Mbak Bilkis. Sebetulnya sejarahnya DPT ini kan memang setiap 5 tahun kan ada masalah. Makanya waktu 2004, waktu itu pertama kali negara Republik Indonesia kita membuat yang namanya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk penyandang cacat. Kebetulan waktu itu saya salah satu dari ketua divisinya. Dan kita waktu itu kerjasamanya dengan BPS. Tapi Kemendagri diajak enggak? Tentu diajak. Jadi selalu ada Kemendagri. Tapi yang bekerja di lapangan itu adalah BPS.
masih ingat dulu ada program yang namanya P4B, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Sayangnya harganya cuma 427 miliar, dari nggak ada menjadi ada. Sayangnya kemudian di pemilu berikutnya kewenangan itu sudah tidak di KPU, kewenangannya ke Kemendagri. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya KPU sebetulnya bisa mengembalikan, karena itu proyek Kementerian Dalam Negeri. Siapa yang pegang proyek, siapa yang mendapatkan proyek, dia yang wajib sebetulnya ikut terlibat dan menjelaskan. Ya, kemudian masih ingat dulu 2009 menjadi DP4 dengan harga pemutakhiran saja itu 3,8 triliun. Kita bikin 427 miliar jadi 3,8 triliun. Wow. Kemudian pemilu berikutnya masih ingat IKTP. Ya. Mendagri lagi, gitu ya, Kemendagri lagi 5,8 triliun. Semakin naik ya, semakin lama Nah, ya Bu. tapi pada saat yang sama KPU waktu itu Ya. juga meminta anggaran ke Bappenas, karena ini orang Bappenas yang bicara ke saya, 1,6 triliun katanya untuk pemutakhiran. Pertanyaannya, KPU itu sistem pemutakhirannya seperti apa? Bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya? Siapa yang ahli di bidang itu? Karena apa? Jangan sampai diberikan kepada LSM yang tadi dikatakan LSM, ini LSM karena saya dengar waktu itu ada walaupun LSM asing misalnya seperti itu. Apalagi LSM asing. Karena data kependudukan, data pemilih ini adalah data-data yang sesungguhnya privacy. Ya. Kalau di Australia, karena di Australia itu pemilunya wajib, maka datanya bisa dibuka. Cuma dibukanya cuma satu halaman di mana Anda ada di situ. Ya. Di luar itu nggak boleh, yang kayak gitu ya. Tapi kan di Depdagri juga proyek, berarti korporasi yang ada. Kita ingat dengan kesehatan, One Health, ya peduli lindungi dan sebagainya. Ini sepertinya rezim tidak paham juga ini bagaimana ini. Nah, apa yang terjadi? Balik lagi kan tadi data. Pertama, pertanyaan saya kemarin kepada KPU kayak gitu. Saya juga sudah bertanya. Katanya dari mana itu datanya? Jangan ditanya dari mana datanya. Pertanyaannya, KPU memberikan data itu kepada siapa saja? Karena memang setelah saya dulu kan kita enggak memberikan data pemilih kepada partai. Tapi kan sesudahnya memang secara undang-undang diberikan kepada partai gelondongan. Sebetulnya itu nggak boleh kayak gitu ya. Karena partai akhirnya dibuka dan nggak tahu siapa saja yang memproses itu. Jadi data itu oleh KPU diberikan kepada siapa. Nah, yang kedua lagi KPU mestinya di dalam konteks ini juga tadi saya bilang sama Mas Dendi ya, untuk teman-teman masyarakat untuk melihat secara lebih detail. Apakah itu agregat 52 juta atau sebetulnya semua variabel dijadikan satu kira-kira berapa? Disisir dulu, bersihnya itu berapa ya di dalam konteks itu. Tapi di dalam konteks membangun sistem itu harus ada perbaikan. Misalnya orang mati gimana? Masuk kemana? Ke siapa? Kayak gitu ya. Nanti 17 tahun setelah diproses masuk ke siapa? Bagaimana? Kayak gitu kalau KPU sudah menentukan DPS dan DPT-nya. Sampai kapan itu titiknya. Nah jadi kalau dilihat dari situ belum lagi yang politik. Apakah TKA yang itu warga, karena kan sekarang ini pakai KTPL. Padahal KTP bukan didesain untuk jadi kartu pemilih. Zamannya kita dulu ada kartu pemilih. Kalau KTPL kan ada NIK. Nah ini tadi yang dipertanyakan kan yang nggak ada NIK-nya aja berapa? Yang RT-nya 0 berapa? Kayak gitu ya. Yang di luar negeri berapa dan sebagainya seperti itu. Jadi ada teknis, ada juga yang namanya politis. Karena apa? Karena data pemilih ini adalah sumber manipulasi hasil pemilu. Wow, cukup serius ya. Karena memang tadi anggaran yang cukup tinggi setiap untuk menyempurnakan pemutakhiran data, tapi tidak berarti kalau memang nanti eksekusinya untuk menyamakan pembaruan dan lain-lain ini tidak align atau tidak tersinkronisasi dengan baik begitu ya. Kita akan sambung lagi, saya mau dengar bagaimana dari Prof. Wiwi dan juga Shirley sesaat lagi di Perempuan Bicara. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Beragam atribut parpol pun sudah banyak yang terpasang di jalan-jalan. Mencuri start.
Tapi di balik semua persiapan partai politik, kesalahan sama terus berulang demi mendongkrak angka pemilih. Fenomena siluman daftar pemilihan tetap seakan-akan selalu menghantui acara besar 5 tahunan politik Indonesia ini. Seperti halnya di pemilu tahun 2014, daftar pemilih tetap atau DPT ganda banyak ditemui. Identitas domisili penduduk yang ganda. 5 tahun kemudian di tahun 2019, jumlah DPT kembali lagi dengan jumlah pemilih ganda. Bahkan konon identitas satu orang bisa sampai 11 kali digandakan. Baik, kalau benar 52 juta DPS yang tadi janggal atau bisa jadi fiktif, kita nggak tahu, masih harus dicek lagi, cross check dan diklarifikasi oleh KPU. Berarti 25% Prof Wiwi dari pemilih kalau kurang lebihnya. Itu besar. Gimana nih bisa terjadi? Dilihat Prof Wiwi. Iya, ini sangat besar ya. Tentu mengagetkan kita juga gitu. Karena asumsi kita, harapan besar kita adalah dengan EKTP tadi itu ada pendataan penduduk yang rapi, yang terukur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan seingat saya, jangan salah, Dukcapil ini mendapatkan predikat inovator ya, yang bagus ya. Berkali-kali dalam beberapa tahun itu hanya karena terobosan yang dilakukan yang sangat meyakinkan dan bahkan gitu ya, kita sangat mengapresiasi ya, karena di Kemenpan RB itu ada kompetisi kontestasi inovasi pelayanan publik dan Dukcapil luar biasa melakukan terobosan itu. Lah, kenapa saya mengatakan itu? Dan waktu itu juga kita mintakan gitu ya, bahwa bagaimana kalau terobosan yang dilakukan Dukcapil ini tidak hanya memastikan jumlah penduduk saja, tapi juga bermanfaat untuk pemilu kita. Sehingga data-data yang diserahkan dari Dukcapil kepada penyelenggara ya, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, itu sangat bagus nanti. Karena bagaimanapun juga nggak mungkin KPU melakukan gitu ya, satu pendataan dari awal itu nggak mungkin. Selain otoritasnya, kapasitasnya, SDM-nya dan sebagainya, biarlah itu memang Dukcapil di Kemendagri. Tapi tentu gitu ya, ketika fasilitas otoritas tadi dipegang penuh oleh Dukcapil Dagri, ya sepatutnya gitu ya, pertanggungjawaban itu ada di sana. Nah, ini yang mengagetkan kita. Ketika data sudah diberikan, yang lalu itu berapa bulan yang lalu ya, sudah ada waktu itu dari Kemendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Dukcapil menyerahkan itu. Lah, ini artinya apa? Ada kepastian. Kalau ada kekurangan pemutahiran, biasanya KPU melakukan itu. Tambahan gitu ya. Lah, sekarang Mas Dendi tadi itu menemukan gitu ya, kejanggalan yang tidak alang kepalang kalau benar ya. Jumlahnya 52 juta. Itu bukan jumlah yang main-main itu. Lah, ini yang akan memberikan ketidakpastian kita dalam melangkah untuk tahapan-tahapan pemilu ini. Ini buruk sekali menurut saya. Dan ini harus dituntaskan. Harus dituntaskan. Karena bagaimanapun juga akan menimbulkan distrust di antara partai-partai politik, di antara masyarakat, pemilih dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi menurut saya. Jadi dari manapun data itu datang, tadi kan dari perkumpulan warga nih, pemilu jurdil, harus tetap di. Jadi ini harus direspon. Ini harus direspon secara seksama, tentunya baik oleh yang punya otoritas untuk mengurus tentang kependudukan kita maupun oleh penyelenggara. Jadi ini tidak boleh ada pembiaran. Nanti akan digoreng dan tentunya akan menimbulkan ketidakpastian kita dalam menjalankan pemilu. Baik, Shirley, peduli atau tidakkah sebenarnya begitu ya anak muda pemilih yang menjadi dominasi nanti di pesta demokrasi tentang informasi ini 50 juta data aneh ini? Ya, terima kasih Mbak Balkis. Yang pertama adalah apresiasi luar biasa kita kepada Pak Dendi dalam hal ini dan semua pihak masyarakat yang ikut terlibat aktif untuk mengawal dan menjadi bagian. Nah, dan adalah hak kita semua sebetulnya sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk bisa merasakan pemilu yang jurdil, jujur dan adil, serta tugas pemerintah untuk menjadi penyelenggara.
Sehingga harapan kita pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali ini adalah ajang, tempat, waktu di mana kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga bisa mencurahkan sebetulnya kita ingin pemimpin yang seperti apa, suara dan opini kita pada akhirnya betul-betul didengarkan secara konstitusional, kan begitu. Ya. Sehingga jika informasi ini yang kita dapat saat ini setelah dicek nanti dan jika benar, maka hemat kami melihat ini adalah bencana. Kenapa bencana? Karena efeknya bukan hanya bagi rakyat, tapi juga bagi pemerintah. Semua pihak akan kena. Bagi rakyat, minimal rakyat dirugikan karena negara gagal untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana tugasnya. Selain itu, rakyat juga pada akhirnya akan gagal bisa mendapatkan para pemimpin, wakil-wakil rakyatnya begitu, yang duduk di sana nanti sesuai dengan keinginannya. Karena adanya data-data seperti ini, data-data yang janggal seperti ini. Sedangkan dari pemerintah, kenapa ini efeknya bisa juga merugikan? Pertama, distrust tadi sudah di-highlight. Publik semakin tidak percaya. Ini benar nggak sih bahwa pemilu ini tujuan dasar yang ingin dicapai adalah kita semua masyarakat bisa berpartisipasi, atau ini hanya formalitas saja untuk memenangkan mereka yang dari awal ternyata sudah ditetapkan. Yang kedua adalah domino impact dari distrust ini adalah kondisi perpecahan ini akan semakin terjadi. Yang mau nggak mau, terima nggak terima, efeknya adalah akan membahayakan kesatuan negeri ini. Betul. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah siapapun nanti yang menang. Dalam hal ini anak muda tidak peduli pada akhirnya apapun partai politiknya, yang dipedulikan adalah apakah programnya konkret, real, nyata bagi kami anak muda, kan begitu. Siapapun nanti yang akan menjadi pemenang, pada akhirnya akan beban, Mbak. Kenapa beban? Karena menang atas data-data yang seperti ini. Untuk itu, jadi bukan kemenangan sejati ya? Betul, sehingga ini akan dianggap kondisi seperti ini yang mendapat keuntungan adalah mereka yang menang, terlepas itu layak atau tidak. Sehingga beban inilah yang nanti akan dibawa 5 tahun kemudian terjadi lagi pemilu setelah 5 tahun, dan hemat kami melihat ini sudah harus naik tingkat. Kita sebagai negara demokrasi harus melihat ini sebagai PR besar negeri ini, dan saya pikir ini adalah awal yang sangat baik ketika masyarakat mulai ikut terlibat aktif. Dan dalam hal ini bukan hanya masyarakat yang harus terlibat aktif, apalagi dari pemerintah yang menyelenggarakan pemilu itu sendiri, bahwa KPU, Bawaslu dalam hal ini harus dengan lebih seksama untuk memastikan ini data-datanya dari mana, bagaimana mungkin ketika ada kejanggalan 13.000 misalnya nama hanya 2 huruf, usia 12 tahun bisa memilih misalnya, atau hanya ada nama tapi RT RW-nya tidak ada. Ini perlu dicek lebih seksama dan detail lagi. Oke, nanti saya akan kembali lagi dengan narasumber Anda studio, dan tentu kepada Pak Dendi. Kenapa? Karena memang sangat menanti pasti undangan dari penyelenggara pemilu. Jikalau tidak ada undangan itu, mungkin Pak Dendi, apa yang akan dilakukan oleh perkumpulan warga untuk pemilu jurdil ini? Sesaat lagi Pak Dendi ya, di Perempuan Bicara. Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya langsung mau ke Prof. Husnul dulu sebelum tadi Pak Dendi menjawab ya. Prof, jadi menemukannya kan gampang sebenarnya data janggal nih. Contoh-contoh kecil yang kita harus sudah tidak ulangi lagi di kemudian hari terulang. Begini, sebetulnya di Republik kita tercinta itu ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk. Pertama adalah ya Kementerian Dalam Negeri dengan Dukcapilnya itu. Kedua BPS. BPS itu punya ahlinya, ya kan? Mereka kan ahli statistik, ahli demografi, ahli ini. Terus kemudian cuma dia secara kewenangan dia punya setiap 10 tahun ada sensus, setiap 5 tahun ada supas, dan mereka punya metodologi di dalam konteks itu. Contoh 2004 waktu itu kita kan yang kita gandeng BPS, karena kita yakin BPS lah yang paling akurat di antara semua itu. Di 2004? Di 2004. Kan pertama kali database 2004. KPU 2004. Karena di undang-undangnya kewenangan KPU. Bukan kewenangan yang Kemendagri. Kayak gitu kan. Nah, waktu itu misalnya contoh. Bagaimana, ini juga nanti Mas Dendi dan kawan-kawan itu untuk dilihat.
kenapa misalnya nggak ada RT, nggak ada RW? Saya punya jawaban. Ya. Karena dia memang nggak punya alamat apa pasti. Kan ada yang di bawah jembatan, ada yang dan sebagainya seperti itu. Oke. Kenapa? Waktu itu caranya menghitung dia sebagai pemilih, satu malam seluruh Indonesia bersamaan kita data. Waktu itu saya dan ketua BPS perginya ke Tanah Abang di daerah prostitusi situ. Jadi kita juga mencatat. Jadi BPS itu punya data lebih baik dibandingkan. Cuma BPS tidak boleh mengeluarkan nama. Dia cuma angka-angka saja. Dan siapa lagi? BKKBN. BKKBN punya data. Tapi abseptor KB unitnya kayak gitu. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah? Karena ingin dapat DAU, DAK lebih tinggi. Ya. Jadi urusannya pembagian anggaran. Baru kemudian KPU. Waktu saya tanya ke KPU, oh kita punya kok data. Mana datanya? Datanya ada di TPS. Mana bisa dikumpulkan? Nggak ada agregatnya. Makanya kita bikin database. Waktu itu sudah ada, 8 Desember kita serahkan ke Kemendagri. Dan kita punya dulu kartu pemilih. Kartu pemilih ini nggak ada nomor NIK. Ini ya yang Ini dulu 2004 ini 480 perak Franco Kabupaten. Tapi nomor pemilih, ini nomor pemilih yang didesain waktu itu oleh KPU dan BPS untuk penduduk sekitar 1 miliar. Ya. Dulu aja sempat nggak ada jenis kelamin. Nama Husnul kan bisa laki bisa perempuan. Akhirnya ada jenis kelamin. Kalau KTP sekarang kan KTP. KTP memang semuanya kan nggak didesain untuk pemilih. Ada penduduk Indonesia, ada penduduk asing, ada yang kemudian memang semua yang punya KTPL bisa itu. Makanya salah satu lembaga yang harus diajak bicara oleh KPU adalah Departemen Imigrasi. Cek itu yang namanya pintu-pintu masuk Pontianak misalnya, Bangka Belitung misalnya, daerah-daerah pintu masuk TKA yang luar biasa banyaknya, kemudian dikasih KTPL. Ayo KPU misalnya KPU Kalimantan Barat, coba dicek itu. Setiap hari berapa itu KTPL yang dikeluarkan. Jadi di sini semuanya kalau kita lihat perlu KPU punya sistem koreksi setiap berapa periodik lah. Jadi sebenarnya keakurasian itu bisa diraih sebenarnya. Bisa saja, tapi persoalannya KPU paham nggak itu? Bahwa ini adalah kedaulatan rakyat, bahwa ini adalah tugas konstitusi di dalam konteks itu. Cek semuanya itu. Sebenarnya gampang. Pasti paham kok. Itu kan pekerjaannya. Gampang itu. Tinggal panggil ahli dari ITB, tinggal panggil dari LIPI, tinggal panggil dari... Kita kan punya banyak sekali keahlian. Jangan sombong di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi tetap negara. Jangan diproyekkan. Karena kalau Anda proyekkan, data kita menjadi tidak, ya bisa pindah-pindah, bisa pindah ke Singapura, bisa pindah ke Washington, bisa pindah ke tempat lain. Bu Kusnul, kita akan sambung lagi soal itu. Saya mau ke Pak Dendi. Pak Dendi, pertanyaan saya sebelum jeda adalah, ini kan mengharapkan bisa bertemu dengan KPU untuk klarifikasi langsung. Jika itu tidak terjadi, Pak, apa yang mau ditempuh oleh perkumpulan warga untuk pemilu jurdil ini? Ya, Mbak Balkis, kami ini kan warga negara yang mencintai KPU ya. Jadi posisinya jangan dianggap kami ini melawan KPU, tapi kami adalah warga negara yang mencintai KPU. Sehingga ketika KPU menolak kami, ya kami bisa patah hati nih. Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan ini. Begitu. Jadi mengharapkan mengharapkan sekali ya bisa ada audiensi dengan KPU dan Bawaslu misalnya. Ya, kita kalau nanti seandainya KPU belum memberikan waktu kepada kami untuk beraudiensi, kami akan ke Bawaslu menyampaikan hal ini. Ada harapan lain nggak selain itu? Sejauh ini baru itu kami, karena kami yakin KPU punya niat baik untuk menerima kami dan ini adalah untuk kepentingan kita bersama supaya pemilu kita kualitasnya semakin baik. Ada juga kredibilitas yang langsung dijaga ya, misalnya data dari perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil juga harus valid ya Pak, ibaratnya begitu ya. Betul. Itu kan juga KPU yang harus valid, kalau rakyat enggak. Baik. Tadi kata Ibu Kusnul, KPU yang harus lebih valid daripada data dari perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil, Pak Dendi. Tentu, iya. Jadi kalau datanya Pak Dendi salah itu lumrah.
yang data KPU nggak boleh salah. Alhamdulillah KPU diingatkan oleh warga negara, kan itu. Baik, ini langsung dari komisioner 2001 sampai 2007 Pak Dendi ya. Jadi mudah-mudahan pasti ada waktu untuk perkumpulan warga negara. Mudah-mudahan. Oke. Sangat diharapkan. Baik. Nah, apa skenario terburuk? Yang terbaik kita selalu berharap. Tapi skenario terburuk yang harus kita jaga-jaga atau antisipasi. Karena kan ini cuma waktunya tinggal 8 bulan lagi nih, Prof Wiwi. Jangan bersantai menunggu orang yang lebih proaktif begitu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gimana Prof yang dilihat? Iya, pertama menurut saya perlu diambil langkah yang serius ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dendi ini direspon. Supaya tidak memberikan peluang selanjutnya kemungkinan data-data yang 4 gulipat kan gitu ya. Disulap. Dan ini nanti khawatirnya kita akan terjadi pemilu curang kan gitu ya. Dan kalau sudah pemilu curang tidak saling dipercaya itu lebih ngeri lagi gitu ya. Kita akan terancam persatuan Indonesia. Oleh karena itu memang mumpung seperti ini kita sesegera mungkin ya, setiap tahapan itu selalu menimbulkan permasalahan. Saya nggak tahu mengapa kita seperti ini. Apakah karena Indonesia ini luas sekali gitu ya, penduduknya juga banyak sekali, sementara mungkin pembenahan EKTP itu belum final gitu ya, belum final gitu. Jadi dalam arti tapi kan masih banyak negara, maaf Prof, masih banyak negara yang populasinya jauh lebih banyak dari kita sebenarnya dan menjalankan pemilu juga. Iya. Jadi sebetulnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan Dukcapil Dagri itu luar biasa karena dilakukan dengan pembenahan yang luar biasa dan daerah-daerah dinas Dukcapil yang di daerah-daerah itu juga melakukan pembenahan. Maka saya bisa mengatakan itu karena di berbagai daerah itu juga ada pembenahan proaktif mereka yang di daerah-daerah terpencil dan sebagainya itu dinas-dinas kependudukan di daerah itu melakukan tidak diam, dia yang maranin gitu ya. Luar biasa, maka kita memberikan apresiasi melalui kontestasi kompetisi pelayanan publik di Kemenpan RB itu. Nah ini antara lain, maka saya bisa mengatakan itu. Tapi kalau ada penyimpangan yang seperti ini gitu ya, itu juga tidak boleh dianggap remeh gitu. Ini sangat serius ya, karena bagaimanapun juga kalau betul nih jumlahnya 52 juta, ini sangat serius. 25%. 1000 aja serius, apalagi 52 juta kan gitu ya. Betul sekali. Jadi menurut saya ini yang harus dibenahi sesegera mungkin sehingga KPU nanti merespon dan menyatakan secara publik bahwa katakan atau benar atau tidak benar dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU untuk merespon ini? Harus tuntas. Iya, harus dituntaskan. Shirley, belajar dari yang pemilu-pemilu sebelumnya, kejanggalan data itu akan ada. Nah, sekarang sudah terdeteksi lewat DPS nih, gitu kan? Kemarin kan mungkin DPT nih, masih DPT saja masih ada yang janggal kemarin. Nah, ini masih di DPS. Cukup optimis nggak Syari melihat pembelajaran penyelesaian masalah data janggal pemilu ke pemilu dengan kasus ini? Kalau ditanya optimis, bahkan dengan hadirnya Pak Dendi, keberaniannya itu yang patut kita apresiasi. Saya pikir sangat optimis. Dengan catatan itu direspon dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Sehingga saya ingin masuk begini Mbak Balkis, bahwa pada akhirnya sebelum ini nanti kemana-mana minimal 3 hemat kami begitu sebagai masyarakat, sebagai warga negara lah begitu. Setidaknya 3 hal. Pertama adalah memastikan data pemilih, kalau mungkin ini adalah DPS nanti masuk ke yang tetap begitu, bahwa ini harus dicek dan ceknya ini harus dengan indikator-indikator yang jelas, konkret, bahkan kalau bisa terbuka sehingga publik juga bisa ikut melihat dan mengawal begitu secara tidak langsung. Libatkan semua pihak, bahkan kalau perlu pihak eksternal. Karena ketika semua pihak dilibatkan, maka rasa kepemilikan itu kan akan muncul. Kita semua sama-sama mengawal. Yang kedua adalah transparansi itu penting. Ketika bicara bahwa kepercayaan publik, kondisi seperti ini akan memunculkan distrust, maka jelaskan pada publik. Publik perlu tahu dan diyakinkan bahwa kesalahan yang terjadi ini bukan bagian dari kesengajaan atau sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga publik punya pandangan bahwa penyelenggaraan pemilu seperti penyelenggaraan proyek tadi kalau sempat di-highlight. Ini kan akan memperbesar
perpecahan tadi yang akan muncul nantinya sebagai snowball effect. Terakhir yang ketiga adalah publik juga butuh diyakinkan bahwa kenetralan penyelenggaraan pemilu ini terjadi. Bahwa pihak-pihak yang terkait, baik itu KPU, Bawaslu dalam hal ini pemerintah juga, ini netral. Sehingga bukan yang dari awal sudah punya warna-warna tertentu begitu. Kita semua butuh diyakinkan, ini yang paling dibela adalah kepentingan rakyat. Ketika kita mendapat informasi dan keyakinan itu, maka kita akan kembali pada sebetulnya tujuan kita melaksanakan pemilu itu kan adalah untuk menampung, untuk menyuarakan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lihat. Sehingga pesta demokrasi ini akan disambut dengan sukacita oleh semua pihak. Setelah ini kita mau lihat, mungkin sedikit mengorek juga ya secara filosofis itu paling tidak. Sebenarnya mana yang lebih penting di dalam pesta milik rakyat ini? Demokrasinya yang sejati yaitu sistemnya, atau memang kemenangannya sebenarnya dikejar? Sehingga apapun juga ini bisa menjadi sumbunya adalah kemenangan, bukan pesta demokrasinya. Sesaat lagi ya Pak Denny juga nanti mungkin bisa ikut memberikan jawaban. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, diskusi dan audiensi sepertinya salah satu solusi yang kita tadi perbincangkan ya untuk menjawab 52 juta DPS janggal ini. Nah, tapi kalau untuk Pak Dendi ya dari perkumpulan, ini sebenarnya yang mau dikejar dari tadi kecintaannya kepada penyelenggara pemilu tadi ya, mau bermitra dan lain-lain, apa sih Pak yang dikejar dari sebuah proses demokrasi yang sangat berwarna ini? Silakan Pak Dendi. Ya, ini kita negara Indonesia ini kan sudah bisa mencapai sistem demokrasi ini kan pengorbanannya sudah sangat besar. Air mata, darah, waktu, tenaga. Sudah banyak kita korbankan nih untuk bisa menjadi negara yang demokratis. Sehingga jangan sampai pengorbanan-pengorbanan warga negara bangsa ini malah semakin turun demokrasinya. Justru kita berharap dengan pengorbanan tersebut ke depannya kualitas demokrasi kita semakin bagus, bukan semakin turun. Nah, semakin turun ini kan salah satu indikasinya dari DPS atau DPT yang masih ada banyak yang aneh-aneh ini. Kok bisa? Harusnya kan semakin bagus ke depannya. Harapannya itu aja kalau dari kami. Baik gitu, Pak Dendi. Mudah-mudahan segera mendapatkan audiensi ya Pak ya. Kita tunggu juga, kita kawal juga. Oke, saya kasih kesempatan pertama ke Bu Gusnul. Bu Gusnul. Terima kasih. Demokrasi itu bisa naik turun, bisa dijual, bisa on sale, bisa ini. Jadi bukan linear ke atas kayak gitu ya. Data pemilih saya pernah punya 2 NIK. Contoh 2 NIK. Saya Jawa Timur dan DKI. Padahal saya nggak pernah punya 2 KTP. Pemilu itu bukan pesta. Ini juga kadang-kadang kita salah. Padahal pemilu itu kan tegang sebetulnya karena saling tekan, saling ini ya. Kompetisi. Cuma ini kan dulu konsepnya from bullet to ballot. Jadi dari perubahan kekuasaan dengan senjata menjadi dengan surat suara. Nah prinsipnya kenapa nggak balik lagi ke Pancasila? Pancasila jangan dijadikan cuma jargon. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Jadi jangan money politics dan sebagainya. Kita punya agama, the most populous Muslim country in the world. Bagaimana sih caranya pemilu yang halal? Saya selalu di Bintek itu bapak-bapak Muslim, percaya dengan rukun iman. Rukun iman itu ada qadha dan qadar. Kalau udah takdirnya jadi kayak gitu kan. Jadi nggak usah, KPU juga demikian. Jangan sampai nanti di yaumil hisab kita dijajarkan gitu ya. Iya, dihisab kayak gitu kan takut. Waduh, kayak ini ngeri, gitu ya. ngeri. Oke, baik. Ini pesan akhlak yang perlu disampaikan kayak gitu. Jangan pisahkan agama dan politik. Luar biasa, oke baik, tapi jangan mempolitisasi juga ya, paling tidak itu yang mesti disampaikan. Itu nanti bahasan panjang. Oke baik Bu Gusnul, terima kasih. Shirley silakan. Shirley dulu nggak apa-apa, silakan. Ini menarik pertanyaannya karena kita masuk ke pertanyaan filosofi, Mbak Balkis, bahwa sebetulnya untuk apa sih kita melakukan pemilihan umum ini? Apakah yang kita kejar menangnya atau suasana di mana
rakyat punya kesempatan Ya. secara konstitusional gitu untuk terlibat aktif kan begitu, untuk memilih siapa pemimpinnya kan. Ya. Sebetulnya itu menjadi pertanyaan paling dasar. Dari situ kita akan tahu bahwa pemilu ini ditujukannya untuk siapa, kepentingan siapa yang sebetulnya sedang dibela. Namun terlepas dari semua itu, kami dalam hal ini ingin meng-highlight bahwa ketika semuanya dikembalikan dan kita fokus pada target, tujuan, dan visi bersama, mungkin tidak sepenuhnya sama begitu, tapi kembali misalnya pada 4 pilar kebangsaan sebagai ruh kita bersama, warga negara dan penyelenggara, maka ketemu Pancasila tadi, Undang-Undang 1945 misalnya, Bhinneka Tunggal Ika, apapun agamanya, apapun etnis budaya, kita diikat dengan itu. Dan pada akhirnya ketika kita bicara NKRI, maka jelas data-data seperti ini muncul di publik, media melihat, masyarakat pada akhirnya membaca, akan muncul distrust. Untuk itu masyarakat butuh diyakinkan bahwa pemilu ini hadir tujuannya adalah untuk apa, tidak ada bermaksud unsur kesengajaan, sekiranya memang ada kesalahan-kesalahan seperti ini dan terbukalah. Jangan sampai ada kesan liar bahwa semua kekacauan ini misalnya nanti terjadi terkondisikan demi terpenuhinya sikon darurat yang membuat pemilu itu akhirnya ditunda kan, akhirnya pikiran publik bisa kemana-mana. Liar begitu ya, jadi bola liar. Betul. Oke, baik. Terakhir, kita tadi mengorat-orat sedikit pantun. Ya, oh ada pantun. Oke, ada silakan, pantun Syarli. sedikit. Ibu kota kita namanya Jakarta. Ya. Dulu namanya Batavia. Pemilu kita wajib jurdil dan terbuka. Jangan sampai ada kebohongan apapun di dalam data. Wah, luar biasa. Oke, baik, silakan Prof. Singkat, padat, silakan Prof. Wiwi. Iya, saya ingin mengatakan bahwa pemilu itu adalah ajang untuk kita sebetulnya memperbaiki kualitas. Ini ajang untuk kompetisi kontestasi dalam memilih tentunya pemimpin. Sekaligus juga koreksi terhadap gitu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Nah, itulah esensinya. Maka dengan esensi yang seperti itu tentunya kita masih ingat Indonesia merdeka itu tahun 45. Tapi baru pemilu pertama kali itu tahun 55. Lama kan gitu. Setelah 55 baru lagi pemilunya tahun 71 gitu ya. Baru 5 tahunan ala Orde Baru. Setelah itu era reformasi seperti ini. Jadi sebetulnya kita tidak punya sejarah di mana kepala negara itu atau pemimpin itu dikompetisikan. Seperti itu. Karena MPR yang memilih kan gitu. Ketika dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kok terjadi distorsinya itu luar biasa. Jadi bukan kepastian, bukan satu keterukuran yang kita dapat, tapi sebaliknya adalah ketidakpastian, ketidakterukuran. Karena apa? Terjadi distorsi dalam semua tahapan itu. Itu yang harus dihati-hati. Iya. Terima kasih. Iya, artinya apa? Kita harus membenahi law enforcement kita, penegakan hukum. Baik. Terima kasih Prof. Wiwi, terima kasih Syarli Anavita, terima kasih juga Bu Kusnul dan juga Pak Dendi yang sudah bergabung di Perempuan Bicara. Mudah-mudahan akhir pekan lebih baik ya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih memikirkan kebangsaan lah sekali-kali ya. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Kusnul.